Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk baca firman Tuhan Yesus. Saya sangat senang Tuhan Yesus pada hari ini bisa kembali membaca firman. Saya sangat senang. Sungguh luar biasa. Kita bisa kembali membaca firman Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus, kuatkan hati masa dan kekuatan dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 38. Mari kita dengarkan. Pada Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot selamat. Kedua mereka itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika melihat mereka, bangunlah ia menyusul mereka, sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia berkata, Tuhan, silakan singgah ke rumahmu ini. Malam di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tidak boleh mengajak mereka. Tidak, kami akan malam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat merasa mereka, sehingga mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, lalu membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tapi sebelum mereka tidur, orang laki-laki di kota itu, dari muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepul rumah itu. Mereka berseru pada Lot, di manakah orang-orang yang datang pada malam ini? Boleh mereka keluar daripada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluar Lot menemui mereka di pintu, tapi pintu tutup belakangnya, dan berkata, saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum berjalan laki-laki, baik mereka keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kamu lupakan orang ini. Sebab mereka mau datang untuk berlindung dalam rumahku. Tapi mereka berkata, hanyalah lagi kata mereka, orang yang datang ke sini sebagai orang asing, dia mau menjadi hakim atas kita. Karena kami akan menganiaya kau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendasar orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat mendorong pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumahnya lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di pintu, dari yang kecil sampai besar, sehingga percuma orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini, menantu atau anak laki-laki, anak perempuan? Atau saja kaum di kota ini, bawa mereka ke rumah ini, sebab kami akan musnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluar Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluar dari tempat ini. Sebab Tuhan kosong kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua orang bakal menantunya itu sebagai orang baik saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua mereka itu mendesak Lot, supaya segera katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena keduanya kota ini. Ketika ia berlambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu keluarlah orang itu menuntun keluar kota dan melepaskan sana. Dua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Katalah kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kurban besar kepadaku dengan melihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersungkur oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan dipelihara. Saat mereka itu padanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakini kota yang telah kau buat itu tidak akan kembalikan. Cepat larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebutkan Zoar, matahari tak terbit menyinari bumi. Kalau tiba di Zoar, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di Sodom, dan Gomora berasal dari Tuhan dan langit, demi mengembalikannya kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk di kota-kota besar serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tapi istri Lot berjalan ikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pergi, tepat
tepat berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah sana gemuruh seluruh tanah lembah Yordan. Maka dia asap dari bumi, seperti asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah musnahkan kota-kota di lembah Yordan, dan mengembalikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham waktu keluarnya Lot dari tempat itu. Mereka Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari kota Suar, dan menetap bersama-sama kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diambillah ia ke dalam gua beserta kedua anaknya. Lalu kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri yang dapat menghampiri dia. Seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita ini minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung kehendak ayah kita. Pada waktu itu mereka minum anggur dan masuklah yang lebih tua dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui keadaan tidur ketika itu bangun. Ketika harinya berkatalah kepada adiknya, berilah aku tertidur dengan ayah, baiklah hari ini juga kita beri dia minum anggur, maksud engkau untuk tidur dengan dia, dan kita menyambut tanda ayah kita. Demikianlah juga pada waktu itu mereka beri ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda, dan itu dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur ketika ia bangun. Lalu mengambillah kedua anak itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang laki-laki yang namanya Moab. Maka dialah bapak orang Lot sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang laki-laki yang namanya Ben-Ami. Dialah bapak Amun yang sekarang. Ya Allah, Baik surga, terima kasih Tuhan. Aku telah bisa lagi kembali firman. Ya Allah, kepala bersama kenyataan, kita bisa kubah. Mengubah berbagai apa yang masih bisa kubah berbaik. Dalam Baik surga, Tuhan. Demi Tuhan Yesus.